Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ferdiutomo, NIM 137. Saya akan memberikan sedikit penjelasan dan contoh dari teori Edwin Ray Guthrie. Nah, yang pertama, praktik latihan meningkatkan performa. Mengapa praktik latihan meningkatkan performa? Guthrie membedakan antara tindakan dengan movement atau gerakan. Gerakan adalah kontraksi otot. Tindakan terdiri dari berbagai macam gerakan. Tindakan biasanya didefinisikan dengan term apa yang dicapainya, yakni perubahan apa yang mereka lakukan dalam lingkungan. Sebagai contoh tindakan, Guthrie menyebut misalnya mengetik surat, makan pagi, dan lain-lain. Adapun untuk belajar, tindakan membutuhkan praktik latihan. Belajar bertindak yang membedakan dari gerakan. Jelas membutuhkan praktik, sebab ia mengharuskan gerakan yang tepat setelah diasosiasikan dengan petunjuknya. Bahkan, menurut Guthrie, tindakan sederhana seperti memegang raket membutuhkan beberapa gerakan berbeda sesuai jarak dan arah posisi subjek itu. Untuk itulah diperlukan sebuah latihan. Karena dengan menguasai sebuah tindakan tidak menjamin pada saat waktu, jarak, dan posisi berbeda tindakan itu masih dapat dilakukan. Yang kedua adalah sifat penguatan. Sifat penguatan, Guthrie menganggap hukum efek tidak dibutuhkan. Menurut Guthrie, reinforcement atau penguatan hanyalah aransemen mekanis yang dianggap dapat dijelaskan dengan hukum belajarnya. Guthrie menganggap penguatan mengubah kondisi yang menstimulasi dan karenanya mencegah terjadinya non-learning. Misalnya dalam kotak teka-teki, hal yang dilakukan hewan sebelum menerima satu penguat adalah menggerakkan satu tuks atau menarik cincin yang membuatnya bisa keluar dari kotak itu, dan seterusnya. Oleh karena itulah, Guthrie dan Horton mengatakan, menurut pendapat mereka, tindakan yang dilakukan oleh kucing itu akan selalu sama. Karena kucing itu menganggap itulah caranya membebaskan diri dari kotak. Karena itu tidak memungkinkan adanya merespon bam yang dihubungkan dengan kotak tersebut. Yang ketiga adalah pendapat Guthrie tentang hukuman. Guthrie mengatakan efektivitas punishment atau hukuman ditentukan oleh apa penyebab tindakan yang dilakukan oleh organisme yang dihukum itu. Hukuman bekerja baik bukan karena rasa sakit yang dialami oleh individu terhukum, tetapi karena hukuman mengubah cara individu merespons stimuli tertentu. Hukuman akan efektif jika menghasilkan respon baru terhadap stimuli yang sama. Misalnya Anda punya seekor anjing yang suka mengejar-ngejar mobil dan Anda ingin menghentikan kebiasaannya. Guthrie menyarankan Anda mengendari mobil dan biarkan anjing mengejarnya. Saat anjing berlari di sisi mobil, pelankan kendaraan Anda dan tamparlah moncong si anjing. Dengan begitu, anjing akan takut dan berhenti melakukan kebiasaannya. Yang keempat adalah lupa. Menurut Guthrie, faktor lupa terjadi ketika adanya alternatif respon yang ada pada struktur stimuli. Setelah sebuah struktur stimuli dihasilkan oleh alternatif respon, maka struktur tersebut akan cenderung membawa respon baru yang menghambat. Oleh karena itu, melibatkan new learning atau pembelajaran yang baru. Contohnya seperti ketika seseorang diperintahkan untuk mempelajari bahasa, lalu mempelajari matematika, kemudian dites kembali dengan bahasa, sementara orang lain hanya disuruh mempelajari matematika. Setelah itu juga dites lagi tentang bahasa, maka orang pertama yang dites dengan bahasa dan matematika akan mengingat lebih sedikit tentang bahasa jika dibandingkan dengan orang kedua yang hanya mempelajari sesuatu yang baru atau tugas matematika, akan menghambat sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu tugas bahasa. Selanjutnya adalah cara memutus kebiasaan. Cara memutus kebiasaan ada 3, yaitu metode ambang, metode kelelahan, dan metode respon yang tidak kontanibel. Cara memutus suatu kebiasaan. Kebiasaan adalah respon yang menjadi diasosiasikan dengan sejumlah besar stimulus. Merokok misalnya dapat menjadi kebiasaan yang kuat ketika respon merokok terjadi di hadapan banyak sekap petunjuk atau clue. Artinya, jika sebuah petunjuk dari apa yang dirasakan orang saat merokok akan menjadikan seseorang mengurangi merokok jika petunjuk itu ditemuinya lagi.
Setiap pengulangan akan menambah satu atau lebih petunjuk yang memunculkan perilaku yang buruk. Cara memutus kebiasaan ada 3. Yang pertama, metode ambang. Metode ambang adalah mencari petunjuk yang memicu kebiasaan buruk dan melakukan respon lain saat petunjuk itu muncul. Misalnya saat diketahui alasan merokok karena stres. Maka ketika suatu saat stres itu datang, lakukan kegiatan lain. Dengan begitu, dia akan lebih menggunakan metode yang baru dan mengurangi kebiasaan merokok ketika stres. Yang kedua, metode kelelahan. Membiarkan respon terus-menerus hingga tidak lagi menjadi fungsi dari stimulus. Misalnya gadis kecil senang menyalakan korek api. Tugasnya adalah membiarkannya sampai dia merasa menyalakan korek api tidak lagi menyenangkan. Dengan begitu dia akan kelelahan dan menghentikan kebiasaannya. Yang ketiga adalah metode respon yang tidak kontanibel. Memberikan penyandingan terhadap stimuli karena dianggap dapat menimbulkan respon buruk. Misalnya, ibu memberi anaknya sebuah boneka, tetapi anak justru takut dan gemetar. Jadi, ibu harus menjadi stimuli yang dominan agar kombinasi keduanya berbentuk relaksasi. Selanjutnya adalah dorongan. Dorongan fisiologis merupakan apa yang oleh Guthrie dikatakan maintaining stimuli atau stimuli yang mempertahankan, yang menjaga organisme tetap aktif sampai tujuan tercapai. Misalnya, rasa lapar menghasilkan stimuli internal yang ada sampai makanan dikonsumsi. Ketika makan diperoleh, maintaining stimuli akan hilang dan karenanya kondisi yang menstimuli telah berubah. Selanjutnya adalah niat. Respon yang dikondisikan ke maintaining stimuli dinamakan intention atau niat. Respon tersebut dinamakan niat karena maintaining stimuli dari dorongan biasanya berlangsung selama periode waktu tertentu atau sampai dorongan berkurang. Contohnya ketika seorang lapar dan ada roti dalam kantor, dia akan memakannya. Tetapi jika dia lupa membawa bekal makan siang, dia akan berdiri dari kursi, mengenakan jaket, mencari restoran, dan sebagainya. Perilaku yang dipicu oleh maintaining stimuli inilah yang tampak purposif atau intensional atau diniatkan. Selanjutnya transfer training. Guthrie dalam hal ini kurang terlalu berharap, karena pada dasarnya seseorang akan menunjukkan respon yang sesuai dengan stimuli jika pada kondisi yang sama. Guthrie selalu mengatakan pada mahasiswa universitasnya, jika Anda ingin mendapat manfaat terbesar dari studi Anda harus berlatih dalam situasi yang persis sama dalam kursi yang sama, dan Anda akan diuji. Jika Anda belajar sesuatu di kamar, tidak ada jaminan pengetahuan yang diperoleh di situ akan ditransfer ke kelas. Saran Guthrie adalah selalu memperhatikan perilaku yang persis sama yang akan diminta kita lakukan nanti. Selain itu, kita harus melatihnya dalam kondisi yang persis sama dengan kondisi ketika nanti kita diuji. Gagasan mengenai pemahaman, wawasan, dan pemikiran hanya sedikit atau tidak ada maknanya bagi Guthrie. Satu-satunya hukum belajar adalah hukum kontiguitas, yang mengatakan bahwa ketika dua kejadian terjadi bersamaan, keduanya akan dipelajari. Selanjutnya adalah pendapat Guthrie tentang pendidikan. Yang pertama adalah tujuan, yakni menyatakan respon apa yang harus dibuat untuk stimuli. Artinya, ketika stimulus diberikan seperti apa kita merespon stimulus tersebut. Contoh konkret, ketika tugas mata kuliah diberikan oleh dosen, maka setiap individu akan merespon dengan cara yang berbeda. Apakah tugas direspon sebagai tanggung jawab sebagai mahasiswa, atau individu merespon tugas sebagai beban hidup yang memberatkan. Yang kedua adalah stimuli yang dihasilkan oleh gerakan. Jika teori yang dihasilkan oleh gerakan dikaitkan lagi dengan contoh di atas, maka ketika individu memaknai tugas sebagai sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan, maka individu akan mengerjakan tugasnya dengan cara pergi ke perpustakaan, download di internet, sharing dengan teman tentang tugas yang diberikan, baca buku, dan lain-lain. Berbeda dengan individu yang memakai tugas sebagai beban hidup, maka stimulus yang dihasilkan oleh gerakannya adalah masuk kamar kemudian menangis meratapi tugas. Yang ketiga adalah latihan atau praktik. Adalah penting karena ia menimbulkan lebih banyak stimuli yang menghasilkan gerakan yang diinginkan. Sebagai contoh tindakan, Guthrie menyebut misalnya mengetik surat, makan pagi, dan lain-lain. Adapun untuk belajar, tindakan membutuhkan praktik latihan, belajar bertindak,
Yang berbeda dari gerakan jelas membutuhkan praktik, sebab ia mengharuskan gerakan yang tepat telah diasosiasikan dengan petunjuknya. Bahkan, tindakan sederhana seperti memegang raket membutuhkan beberapa gerakan berbeda sesuai jarak dan posisi subjek itu. Untuk itulah dibutuhkan sebuah latihan. Karena menguasai sebuah tindakan tidak menjamin pada waktu, jarak, dan posisi berbeda tindakan itu masih dapat dilakukan. Yang terakhir adalah stimuli yang dihasilkan oleh gerakan. Menurut Guthrie, suatu gerakan yang timbul baik berupa mendengar atau melihat dihasilkan dari stimuli yang muncul secara spontan. Dapat digambarkan dengan jelas. Contohnya ketika telepon berdering, dan kita beranjak dan mendekati instrumen tersebut. Namun sebelum kita menjangkau telepon, suaranya berhenti. Dan ini akan langsung menjadi stimulus dari gerakan kita ke arah telepon, di mana satu gerakan awal menghasilkan gerakan pertama. Kemudian kedua, gerakan ketiga, gerakan keempat, dan seterusnya. Sehingga gerakan kita membentuk rangkaian yang terus-menerus yang otomatis menjadi kebiasaan. Gerakan yang timbul dan stimuli inilah yang memungkinkan sampai sejauh mana pencapaian dari asosiasi atau pengkondisian tersebut. Sekian beberapa penjelasan dan contoh dari teori Edwin Ray Guthrie. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.